Sudah hampir 5 hari Xiao Yan berlatih sendirian, namun kemajuannya sangat sedikit. Mungkin karena teknik yang diberikan Suner memang adalah teknik tinggi, sehingga tidak mudah untuk dipelajari. Tapi Xiao Yan tidak menyerah begitu saja, dia terus berusaha melatih teknik barunya. Sebenarnya, kekuatan Xiao Yan saat ini juga sudah bisa dibilang sangat kuat dibandingkan dengan level Dou Wang yang sama levelnya, karena selain dari bakat Xiao Yan sendiri, dia juga mempunyai dua jenis api surgawi yang bisa digabungkan. Tapi untuk bisa mengalahkan sekte Mystic Cloud, Xiao Yan harus benar-benar sangat kuat untuk bisa mengalahkan satu sekte terlebih di sekte Mystic Cloud. Yunsa sudah berada di level Dou Zong pada saat 2 tahun yang lalu, artinya setingkat lebih tinggi dari Xiao Yan. Ditambah dengan para tetua Mystic Cloud yang rata-rata berada di level Dou King, walaupun di bawah level Dou Wang, tapi jika tetua bersatu melawan Xiao Yan, itu akan sangat merepotkan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan membuka matanya, bergumam dalam hatinya. Yunsa, tunggu saja, aku Xiao Yan, akan kembali untuk membalaskan dendam ini. Dengan kebencian yang mengalir di tubuh Xiao Yan, karena mengingat keluarga Xiao-nya dibantai sekte Mystic Cloud. Tiba-tiba Xiao Yan berdiri dengan segel di tangannya yang terbentuk, lalu kembali mencoba teknik barunya. Sementara itu di Black Corner, setelah kematian Han Feng, Xiao Li kini sedikit demi sedikit mulai menaklukkan aliansi hitam, untuk membuat organisasi baru, dengan nama Gerbang Xiao. Selama setengah bulan, Xiao Li sudah menduduki kota Feng, dan sudah mulai mempunyai pengikut yang ditaklukannya di Black Corner. Dengan ketenarannya di wilayah sudut hitam, beberapa faksi ada yang tidak senang dengan organisasi milik Xiao Li ini. Sebagian organisasi yang belum takluk kepada Gerbang Xiao, mengharapkan Akademi Jianan membasmi organisasi yang dibentuk oleh Xiao Li, mengingat Akademi Jianan yang paling dekat dengan daerah kekuasaan Xiao Li. Dan yang paling bisa menghancurkannya, tapi ternyata sudah 2 bulan, Akademi Jianan tidak ada pergerakan untuk membasmi organisasi yang dipimpin Xiao Li. Membuat organisasi hitam yang tersisa kebingungan, dan bertanya-tanya, kenapa bisa? Tentu saja tidak disingkirkan karena Gerbang Xiao yang didirikan Xiao Li juga sudah mendapatkan izin dari Sukian tetua dari halaman dalam Akademi Jianan. Kota Feng adalah kota yang didirikan oleh Han Feng sendiri, yang dikembangkan selama 2 tahun yang lalu, selama Han Feng masih ada, dengan julukan Kaisar Obat. Kota Feng menjadi kota besar di wilayah Black Corner. Beberapa lelang besar dilakukan di kota Feng selama 2 tahun ini. Meskipun kota Feng sudah jatuh, karena kematian Han Feng, dan dibubarkannya aliansi hitam, itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dari ukuran dan populasinya, sehingga banyak organisasi yang ingin menaklukkan kota Feng, yang kini sudah diduduki Gerbang Xiao. Di masa lalu tidak ada yang berani masuk ke kota ini, karena mereka takut Akademi dalam akan ikut campur. Namun sekarang mereka menyadari bahwa Gerbang Xiao ini tidak tersentuh oleh Akademi Jianan. Yang membuat sebagian organisasi hitam mempersiapkan diri, untuk membuat masalah di kota Feng. Tidak berselang lama, kedamaian di kota Feng berubah menjadi kerusuhan, karena serangan dari 3 aliansi yang ingin menaklukkan Gerbang Xiao, tapi tanpa sepengetahuan musuh, diam-diam Xiao Li mengirim pesan ke Akademi Dalam. Kembali ke tempat pelatihan Xiao Yan, energi hijau yang sangat besar, tiba-tiba muncul di atas langit, seluruh puncak gunung meledak dengan paksa mengguncang seluruh gunung, tangan raksasa menyebar menghantam gunung dan menutupi seluruh dinding dalam waktu singkat. Xiao Yan tersenyum. Setelah tekniknya berhasil, kini Xiao Yan bisa menggunakan segel gunung terbuka, yang selama ini susah payah dilatihnya. Meskipun segel gunung terbuka ini agak sedikit kasar, tapi Xiao Yan percaya, bahwa dia pasti bisa mencapai penguasaan penuh melalui latihan, jika dia diberi waktu yang cukup pada saat itu, dan kekuatan segel gunung terbuka ini, sepertinya akan menjadi lebih menakutkan. Dengan sayapnya, dia terbang dan perlahan mendarat di puncak gunung yang berantakan. Setelah lebih dari sebulan pelatihan, dia telah mencapai penguasaan awal dari segel gunung terbuka. Jika ingin mencapai penguasaan penuh, dia akan membutuhkan waktu dan kesempatan untuk mengasah pengalaman melalui pengalaman pertarungan yang sebenarnya. Tiba-tiba terdengar burung terdengar di atas langit, tepat saat Xiao Yan akan memulihkan Dou-Qi-nya yang kelelahan. Xiao Yan menerima tabung bambu kecil dari kaki burung yang dikirimkan Xiao Li. Setelah membacanya, Xiao Yan langsung berteriak, Cailin, Cailin, tapi tidak ada reaksi sedikit pun. Karena tidak ada reaksi, dia langsung berteriak, Medusa,
Ada masalah datang, kali ini cahaya 7 warna akhirnya muncul keluar. Ya, dia adalah Medusa, yang diganti namanya oleh Xiao Yan. Tapi mungkin Medusa memang tidak suka dipanggil Cailin, sehingga ketika dia memanggil dengan Cailin, dia tidak datang. Berbeda ketika Xiao Yan memanggilnya dengan Medusa. Xiao Yan langsung berkata kepada Medusa, "Ayo kita ke Black Corner, ada masalah di sana." Awalnya Medusa seperti tidak mau ajakan Xiao Yan, tapi Xiao Yan berkata, "Kalau aku mati, tidak akan ada yang bisa membuatkanmu pil pemulihan jiwa." Lalu dengan cepat mengeluarkan sayap doukinya dan terbang menuju Black Corner, Ratu Medusa mengepalkan tangannya dengan erat, melihat Xiao Yan yang semakin jauh di depannya, dengan marah mengatupkan giginya. Kakinya yang halus menginjak langit kosong saat sosoknya berubah menjadi sinar cahaya, dengan cepat menyusul Xiao Yan. Xiao Yan tidak berencana untuk meminta bantuan kepada akademi, karena Xiao Yan berpikir, kalau dirinya dan Ratu Medusa sudah cukup untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sementara itu di kota Feng, sudah terjadi pertempuran antara aliansi hitam, dengan gerbang Xiao. Aliansi hitam ini, tergabung dari 3 faksi, yang bergabung, untuk mengacaukan gerbang Xiao. Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa dan Geng Singa Liar. Ketiga faksi besar ini adalah faksi yang sangat terkenal dan kuat di wilayah Black Corner. Para pemimpin 3 faksi besar adalah ahli yang berada di peringkat 10 besar dari peringkat hitam. Setiap orang di antara mereka, tidak lebih lemah dari Fan Lao yang telah meninggal di tangan Xiao Yan. Ketiga faksi besar ini mendominasi wilayah sudut hitam dan selalu sombong. Dan ketiga faksi juga pernah menolak untuk bergabung dengan Han Feng, karena merasa 3 aliansi saja sudah cukup, dan tidak mau menjadi bawahan Han Feng. Semua orang di Black Corner berpendapat, bahwa gerbang Xiao tidak lebih, seperti siswa. Karena pemimpin mereka yaitu Xiao Li, juga masih berada di level Dou King, sementara musuhnya ada di level di atasnya. Saat ini ada 4 kelompok di dalam aula saat ini, Xiao Li dari gerbang Xiao, dan 3 faksi dari musuh. Kamu adalah pemimpin gerbang Xiao kan? Aku tidak akan bertele-tele, jangan salahkan kami karena mencuci tempat ini dengan darah. Seorang pria besar parubaya dengan dada telanjang yang menunjukkan singa besar yang mengaum ke langit terlihat samar-samar di dadanya melirik Xiao Li. Seorang lelaki tua berwajah bayangan di sisi lain tertawa gelap. Tangannya yang keriput seperti tulang bergerak di atas meja. Berkata, "Aku yang dulu tidak bertarung selama beberapa waktu. Aku ingin tahu, apakah aku akan kejam seperti di masa lalu jika aku melakukannya?" Tatapan Xiao Li gelap dan dingin saat dia mengamati 3 orang di depannya, yang sangat kuat, dan di belakang mereka ada sekitar 100 orang pasukan. Xiao Li berbicara, "Aku jelas menyadari bahwa kalian bertiga memiliki kekuatan yang cukup besar di wilayah sudut hitam. Kalian semua kuat, dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Jika kalian ingin menduduki kota Feng, mungkin aku akan menyerahkannya, tapi hanya satu kata. Kepada siapa aku harus menyerahkannya?" Ada sedikit perubahan suasana, ketika mendengar perkataan Xiao Li. Namun salah satu dari mereka menyadari, cara licikmu tidak buruk, kau berusaha mengadu domba kami, untuk saling bertarung memperebutkan kota Feng. Tapi itu tidak ada gunanya. Kau tidak perlu khawatir tentang siapa nantinya yang akan memimpin kota Feng. Yang harus kamu lakukan adalah, pimpin pasukanmu, untuk keluar dari kota Feng. Xiao Li menghela nafas, dengan kekecewaan dalam hatinya, ternyata tidak mudah untuk mengadu domba mereka bertiga. Lalu Xiao Li berusaha untuk mengulur waktu. Xiao Li terus berbicara sambil menunggu Xiao Yan datang. Dan itu memancing kemarahan salah satu dari ketiga faksi. Suasana semakin menegang. Xiao Li berkata lagi, "Kamu ingin gerbang Xiao keluar dari kota Feng. Bahkan Han Feng saja tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Apakah kalian berpikir punya hak untuk melakukannya?" Tiba-tiba sosok hitam seperti hantu muncul di antara mereka. Membuat 3 faksi dibuat kaget atas kedatangan Xiao Yan yang sangat cepat berada di depan mereka. Apalagi kedatangan Xiao Yan, tidak terduga oleh mereka. Seketika suasana di aula perlahan menjadi tenang karena ketakutan mereka satu sama lain. Sukacita melonjak di wajah Xiao Li atas kedatangan Xiao Yan. "Kamu siapa?" Orang pertama yang membuka mulutnya adalah lelaki tua dari Sekte Langit Gelap. Tatapannya dipenuhi dengan bayangan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan suara serak dingin. Lalu Xiao Li menjawab, "Dia adalah pemimpin sejati dari gerbang Xiao kami. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa dia adalah orang luar?" Para pemimpin ketiga faksi sangat terkejut saat mendengarnya, melihat kekuatan Xiao Yan saat ini sangatlah kuat. Ketiga faksi saling menatap, dan salah satu dari mereka menanyakan,
Teman ini terlihat agak asing. Sepertinya aku belum pernah melihatmu di Black Corner sebelumnya. Bolehkan aku tahu namamu? Aku Xiao Yan. Xiao Yan menjawab lalu tersenyum. Salah satu dari ketiga faksi melanjutkan. Xiao Yan, Anda adalah Xiao Yan yang membunuh Fan Lao dan Han Feng. Ketiga faksi terkejut mendengar kenyataan itu. Xiao Yan tersenyum santai sambil mengatakan. Meskipun itu bukan hal terhormat, mereka berdua benar-benar kehilangan nyawa di tanganku. Jangan bilang padaku kalian bertiga ingin meminta keadilan bagi mereka. Wajah mereka menjadi tidak stabil setelah mendengar pengakuan Xiao Yan. Han Feng terbunuh, aliansi hitam dibubarkan, dan yang melakukan semua ini adalah anak muda yang ada di depannya saat ini. Sungguh tidak beruntung bertemu dengan orang ini. Kekuatan mereka lebih sedikit dari Fan Lao, tapi lebih lemah jika dibandingkan dengan Han Feng. Bahkan Han Feng telah mati di tangan orang ini. Salah satu dari mereka berkata, "Haha, kami tidak mengenal Han Feng. Mana mungkin kami meminta keadilan atas kematian Han Feng." Xiao Yan berkata dengan tersenyum dan tenang. Kalian bertiga meluncurkan kampanye besar untuk datang ke kota Feng saya. Apakah ada masalah? Karena perkataan dari Xiao Yan yang agak sedikit mendesak. Salah satu dari mereka membela diri. Saya percaya bahwa kepala Xiao harus menyadari dengan jelas niat kami. Kota Feng adalah kota besar. Keuntungan yang kaya adalah sesuatu yang membuat mata siapapun memerah. Kami secara alami tidak terkecuali. Xiao Yan tertawa sambil berkata, jadi kalian bertiga berpikir untuk merebut hak kendali gerbang Xiao. Sesaat mereka berpikir, ingin menggabungkan kekuatan mereka bertiga, untuk mengalahkan Xiao Yan. Tapi tiba-tiba sosok Anggun muncul di belakang Xiao Yan. Tanpa peringatan terlebih dahulu, tepat ketika suasana menjadi tenang dan tegang. Wanita yang muncul seketika membuat suasana di aula menjadi kaku. Wajah Xiao Li menjadi kaget, karena dia mengenal wanita itu, yang ingin membunuh Xiao Yan. Sebaliknya, ketiga faksi juga sangat kaget atas kedatangannya. Jelas-jelas dia bukanlah manusia biasa, yaitu adalah Ratu Medusa. Ketiga faksi ini, keringat dingin, ketakutan, karena bisa merasakan, bahwa wanita itu paling tidak berada di level Douzong. Yang dimana, di Black Corner, tidak ada orang yang setingkat dengan level Ratu Medusa. Xiao Yan sadar Ratu Medusa sudah muncul. Lalu Xiao Yan berbalik, dan tersenyum kepada Ratu Medusa. Namun Medusa mengabaikan senyuman Xiao Yan. Sesaat Xiao Li berpikir, dan sedikit tenang, karena Ratu Medusa ternyata berada di pihak Xiao Yan. Kali ini, dua pemimpin lainnya, tertawa datar dan mengangguk setelah kata-kata barusan diucapkan. Lalu setelah itu dia yang berkata demikian, langsung membungkuk dan pamit diri, dengan berkata, mohon jangan tersinggung hari ini ke dalam hati. Kami pasti akan datang, dan meminta maaf di masa depan. Hari ini sudah larut, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Lalu kedua faksi lagi, segera ingin menyusul untuk pergi, tapi dicegah Xiao Yan. Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru, karena kalian bertiga sangat tertarik dengan kota Feng. Mengapa kita tidak melakukan bisnis saja, ungkap Xiao Yan. Video kali ini hanyalah sedikit bocoran dari BTTH Season 5 episode 47, yang akan tayang besok pagi, ketika Xiao Yan akan mendapatkan sekutu baru, dari organisasi Black Corner, yang nantinya akan membantu Xiao Yan dalam pertarungan melawan Sekte Mystic Cloud.